Assalamualaikum, selamat datang di my YouTube channel. Kali ini saya akan berusaha menjelaskan tentang hubungan dari Queen Elizabeth I dengan Queen Elizabeth II. Untuk kalian semua yang baru-baru ini tertarik dengan keluarga silsilah kerajaan Inggris, pasti pada kepo banget kan, apa hubungan Queen Elizabeth II dengan Queen Elizabeth I? Yang kita tahu bahwa Queen Elizabeth I terkenal dengan sebutan Ratu the Virgin atau seumur hidupnya tidak pernah menikah. Lalu bagaimana dia mempunyai anak? Tentu tidak, dia sama sekali tidak memiliki keturunan. Maka dari itu Queen Elizabeth II itu siapa? Jadi Queen Elizabeth I dengan Queen Elizabeth II adalah hubungan saudara jauh ya, jadi bukan hubungan seorang ibu dan anak. Seperti yang kita tahu bahwa biasanya pemegang tahta adalah keturunan dari pemegang tahta sebelumnya. Hubungan Queen Elizabeth II dengan Queen Elizabeth I bukanlah hubungan ibu dan anak ya, tapi hubungannya adalah kerabat jauh. Nah, untuk lebih jelasnya, jadi kakek buyut dari Queen Elizabeth I yaitu Henry VI, saudaraan atau kakak beradik dengan leluhurnya Queen Elizabeth II yaitu John Beaufort. Kenapa saya bilang leluhurnya? Karena memang dari John Beaufort sampai ke Queen Elizabeth II ini sudah terhalang di beberapa generasi atau beberapa keturunan ya. Kalau misalnya dari Henry VI sampai ke Queen Elizabeth itu memang kakek buyut, tapi kalau dari John Beaufort sampai ke Queen Elizabeth II itu memang sudah terhalang beberapa generasi. Jadi mereka saudaraan karena kakek buyutnya Queen Elizabeth II merupakan kakak beradik dengan John Beaufort yang merupakan leluhur dari Queen Elizabeth II. Nah, jadi hubungannya dari situ ya teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan mencoba meringkas semudah dan sesimpel mungkin supaya teman-teman semua bisa lebih mudah untuk mengertinya. Dan saya juga tidak menceritakannya secara detail ya. Saya hanya mengambil dari kerabat terdekat Queen Elizabeth I dan juga Queen Elizabeth II agar teman-teman semua mudah mengerti. Nah, kalau misalnya kalian pengen lebih detail lagi, pengen lebih tahu benar-benar sejarahnya dari awal, kalian bisa lihat dari video Rita Nurmaliza ya, karena saya juga mengambil beberapa dari cuplikan video yang dia buat. Nah, kita mulai ceritanya dari John Account. John Account itu adalah raja Inggris yang bertahta pada saat itu. Nah, John Account ini memiliki beberapa anak. Salah satunya adalah Henry VI. Jadi setelah John Account ini bertahta, kemudian diteruskan oleh anak-anaknya sampai ke anaknya Henry VI yang merupakan kakek buyut dari Queen Elizabeth I. Nah, setelah Henry VI diteruskan lagi oleh anaknya Henry VII, kemudian diteruskan lagi tahtanya oleh anaknya lagi yaitu Henry VIII yang merupakan ayahnya dari Queen Elizabeth I. Henry VIII ini memiliki 3 orang anak. Yang pertama Mary ke-1, yang kedua Queen Elizabeth ke-1, dan yang ketiga Edward ke-6, satu-satunya anak lelakinya. Nah, setelah Henry ke-8 wafat, maka tahtanya diteruskan tentunya untuk anak laki-lakinya yaitu Edward ke-6. Tapi setelah Edward ke-6 wafat, dia berpesan bahwa jika kedua kakaknya tidak dapat menjalankan pemerintahan, maka tahtanya jatuh ke tangan sepupunya yaitu Lady Jane Grey. Siapakah Lady Jane Grey? Lady Jane Grey merupakan sepupu dari Edward ke-6. Orang tua Lady Jane Grey adalah saudara kakak beradik dengan Henry ke-8, yaitu orang tua Edward ke-6. Sungguh disayangkan pada saat Lady Jane Grey ditetapkan sebagai penerus tahta kerajaan Inggris, usianya sangatlah muda, sekitar belasan tahun, sehingga dia tidak memiliki kekuatan politik yang cukup untuk mempertahankan posisinya. Yang kala saat itu Mary I yang merupakan kakak dari Edward ke-6 ingin berusaha merebut posisi tersebut. Akhirnya Mary ke-1 mengeksekusi Lady Jane Grey. Setelah Lady Jane Grey wafat dengan eksekusi mati, tahta jatuh ke Mary ke-1. Dia bertahta sampai wafat dan dia tidak memiliki keturunan, sehingga tahtanya jatuh ke tangan Queen Elizabeth I, yaitu saudara perempuannya. Queen Elizabeth I terkenal dengan Ratu the Virgin. Seumur hidupnya dia tidak pernah menikah dan dia juga tidak memiliki keturunan, sehingga ketika Queen Elizabeth I wafat, keturunannya
karena Hendrik ke-8 semua keturunannya tidak memiliki keturunan, maka pada saat itu parlemen mengkaji ulang siapakah yang dapat meneruskan tahta kerajaan Inggris, dan ditemukan bahwa Raja John Account ternyata memiliki selir, yaitu Catherine Swynford. Nah, Catherine Swynford ini telah dijadikan istri sahnya, sehingga keturunan dari Catherine Swynford ini pun tidak sah untuk menjadi penerus tahta kerajaan Inggris. Nah, keturunannya ini adalah John Biffault. John Biffault ini menikah dengan Raja Skotlandia, yaitu James ke-1. Dari James ke-1 lahirlah James ke-2, James ke-3, James ke-4, sampai James ke-6. Nah, James ke-6 ini dia akhirnya dinobatkan menjadi raja dari dua negara, yaitu Raja Inggris dan juga Raja Skotlandia. Kenapa? Nah, kenapa James ke-6 bisa dinobatkan menjadi dua raja dari dua negara? Karena pada saat itu Inggris sudah tidak memiliki penerus tahta lagi. Ditambah James ke-6 juga dia ada darah dari keturunan Inggrisnya, yaitu leluhurnya John Biffault juga merupakan keturunan dari Inggris, dan juga James ke-4 juga menikah dengan saudari dari Henry ke-7. Henry ke-7 itu adalah Raja Inggris yang bertahta pada saat itu ya, memiliki saudara atau saudari yang kemudian menikah dengan James ke-4 dari Raja Skotlandia ini. Akhirnya keturunannya yaitu James ke-6 dinobatkan menjadi raja dari dua negara, yaitu Skotlandia dan juga Raja Inggris. Nah, dari James ke-6 terus lahir keturunan-keturunan demi generasi sampai akhirnya ke George ke-6, yaitu ayah dari Queen Elizabeth II. Nah, setelah George ke-6 ini wafat, kemudian tahtanya diteruskan diteruskan oleh Queen Elizabeth II yang bertahta cukup lama ya. Jadi itulah ceritanya dari Queen Elizabeth I bisa bertahta sampai ke Queen Elizabeth II. Jadi panjang ya, memang terhalang sangat banyak beberapa generasi dan keturunan. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami dan mengerti ya, karena aslinya ini lebih rumit dan lebih kompleks lagi. Kalau misalnya kalian pengen lebih tahu secara rinci dan detailnya, bisa kalian lihat di video Witan Kebahagiaan ya. Akan diklik aja videonya. Cukup sekian untuk video penjelasan tentang Queen Elizabeth I dan Queen Elizabeth II. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya dan mengerti ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Subscribe, like, and comment. Assalamualaikum.